Bagaimana para staf di sini itu tuh dapat merencanakan program pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Terus kalau misalnya kita ngomong merencanakan, maka kita tidak ngomong staf itu merencanakan, kita ngomong staf itu melaksanakan karena tidak ada pelaksana. Merencanakan adalah pimpinan-pimpinan sesuai dengan peraturan juga, dan itu SOP-nya seperti apa, dan itu dilaksanakan oleh staf. Nah, manakala staf pada saat melakukan pelayanan menemui berbagai macam case-case, maka itu bisa dijadikan bahan masukan atau inputan para pimpinan untuk mungkin merevisi SOP yang ada. Tapi kalau kita ngomong ke kelurahan nih, kita ngomong di kelurahan, maka pedoman utama kita itu adalah terkait dengan peraturan terkait dengan standar pelayanan kelurahan. Jadi kalau kelurahan ini punya standar pelayanan, dan itu juga sudah ada SK atau surat keputusan camat terkait dengan standar pelayanan kelurahan. Jadi acuan atau pedoman kita dalam melakukan atau melaksanakan tugas pokok fungsi kita di sini itu berdasarkan itu. Jadi nggak lepas dari itu. Selanjutnya setiap staf di sini dan pekerjanya itu kan pasti job desk-nya saling berhubungan kan Ibu ya. Gimana koordinasi antar staf dan pegawainya? Oke, antara staf dan pegawainya. Kita ngomong pegawai ya, staf itu kan Iya. ya. Jadi staf atau pegawai kita sebut. Cara berkoordinasinya, jadi kita kalau misalnya kita ini punya suatu masalah dalam satu seksi, misalnya gini, staf terkait sama adminduk nih. Adminduk ini melayani terkait dengan dokumen administrasi kependudukan. Kemudian dia melakukan permohonan terkait dengan adminduk ini di kelurahan itu untuk melakukan proses pernikahan, yang itu adalah N1, dan itu adalah seksinya sudah berbeda lagi, seksi Kesra. Jadi kita ngomong antara seksi pemerintahan dan pelayanan publik sama seksi Kesra, dan itu kan berhubungan satu sama lain. Dan kalau ngomong cara komunikasinya bagaimana ya, karena kita memang open space, maka langsung saja komunikasi terjalin di saat itu juga gitu. Tetapi mungkin kalau misalnya ada terjadi kasus-kasus yang spesial gitu, kasus khusus gitu ya, kita punya momen namanya sinau bareng yang mungkin kita laksanakan minimal sepekan sekali, dan itu di situ tukar pikiran kita, kemudian saling menyampaikan ada kasus seperti ini maka solusinya seperti ini gitu kan, sehingga antara satu bidang atau seksi dengan yang lain itu saling tahu bagaimana cara memberikan solusi kepada masyarakat, walaupun itu berbeda-beda berbeda bidangnya ya gitu. Baik, terima kasih ya Ibu Ya, atas sama-sama. waktunya, maaf mengganggu. Enggak apa-apa. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya untuk kita bisa tulak di Kelurahan Singomulya dulu pada hari ini. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, dalam strukturnya kelurahan ini melakukan evaluasi setelah terjadinya kegiatan atau gimana? Biasanya kalau ada evaluasi dilakukannya kapan? Biasanya kalau evaluasi ya itu kadang masukan atau apa itu biasanya waktu tiap hari ada khusus itu. Misalnya ada masalah atau apa itu bisa kita khusus itu, atau waktu itu 1 minggu itu kan kita Jumat sinau bareng. Ya itu nanti pembahasan apa, atau ada misalnya kebijakan dari pemerintah kota apa yang baru yang kita sampaikan. Nah nanti hasilnya juga kita evaluasi pada waktu itu. Berarti selalu dilaksanakan evaluasi ketika ada musim itu tadi sama siap hari Jumat. Selanjutnya kalau dari Ibu sendiri kira-kira ada hambatan apa sih dalam melayani masyarakat? Melayani masyarakat itu memang ada suka dukanya ya, tapi gimana lagi Kak, namanya kita pelayan ya, namanya pelayan kan harus memuaskan setiap apa yang kita layani ya, apalagi kita melayani warga. Jadi ya memang ada suka dukanya. Suka ya dianggap kita dikasih senyum, atau mereka dapat membawa solusi dari kelurahan kita sudah senang gitu. Jadi mereka ada misalnya ada kegiatan apa yang mereka utarakan, atau permasalahan apa yang kita utarakan, kita ngasih solusi, itu aja kita sudah senang. Apalagi kalau mereka ya Bu terima kasih, itu tambah kita lebih senang lagi gitu. Berarti ada misalnya timbal balik dari kita dan mereka, itu kita udah senang. Pertanyaan kali bagaimana penerapan aturan
kelurahan ini? Kalau aturan, kalau masalah kayak administrasi publik ya, itu kan kita melayani masyarakat melalui administrasi kependudukan ada, terus itu ada sudah aplikasinya KNG, ada SSB Alpha itu untuk kebutuhan misalnya untuk menikah, domisili usaha, itu lewat misalnya untuk keterangan penghasilan, itu biasanya untuk taspen, untuk Asabri, SKAB itu melalui SSB. Jadi kita sudah ada job listnya untuk pelayanan ini. Jangan sampai kita menyimpang dari pelayanan. Aturannya pokoknya harus sesuai aturan. Ada sesuai, kita sudah ada SOP-nya. Jadi setiap pelayanan apa kita ada. Itu kalau memang ada yang istilah kis khusus, kita pasti konsultasi ke pimpinan ke pimpinan lagi. Jadi misalnya ke saya administrasi kependudukan. Jadi saya kalau memangnya belum ada kendala atau solusi, saya harus itu Dukcapil koordinasi sama instansi di atas kita. Jadi selalu koordinasi. Berarti selalu dari organisasi dengan baik yang mau ada keluhan apapun, mau aturan apapun selalu turun dari atas ke bawah. Tetap harus. Ya kalau apalagi kalau pelayanan publik itu harus kita sosialisasikan mulai dari RT, RW, warga pasti itu rutin. Terus kita ada Instagram, web, terus apa ya kayak WA kelurahan itu juga ada. Terus kayak misalnya ini belum saya nyalakan, misalnya ada TV, ya mereka ada misalnya SOP pelayanan yang kita tampilkan di situ, jadi mereka lebih paham. Terima kasih ya Ibu atas kesempatannya. Mohon maaf apabila kita mengganggu waktunya. Terima kasih. Oke, tentunya terima kasih atas waktunya. Saya izin untuk mewawancarai ya Bapak. Mohon mungkin Bapak bisa perkenalan dulu, terus nanti kira-kira kesini tuh urusannya apa? Kita ya, nama saya Indra, mau ngecek KTP terus jadi belum. Oke, Bapak sendiri tuh sudah menggunakan pelayanan ini tuh sejak kapan? Ya sudah jadi warga sini semua Pak. Bagaimana pelayanan yang diberikan? Dari mana kurang, ya cukup bagus, baik. Apakah pelayanan yang diberikan ini sudah cukup baik atau masih ada yang Sudah baik, sudah bagus semuanya. Apakah Bapak pernah mengalami kendala atau masalah saat menggunakan pelayanan? Ya mungkin kalau terkait dengan apa, agak sedikit lemot kadang enggak terlalu jarang gitu, lancar semua. Jadi itu saja yang Iya. tidak ada yang Sudah. terima kasih Ya. Bapak. Ini. Selamat siang Mas, waktunya diwawancara sebentar. Sebelumnya boleh perkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Kalau boleh tahu apa yang Mas yang dilakukan di Kelurahan Gunung Mulia? Siang sama ini Mau izin bertanya, sudah sejak kapan ya Mas Ariel memanfaatkan pelayanan dari Kelurahan Gunung Mulia? Lalu menurut Mas Ariel sendiri, bagaimana pelayanan yang diberikan untuk Kelurahan Gunung Mulia? Lalu apakah menurut Mas Ariel pelayanan yang diberikan sudah cukup atau perlu ada yang diperbaiki? Terakhir, apakah Mas Ariel selama mengurus dan melakukan kebutuhan di sini pernah mengalami kendala atau masalah saat menggunakan pelayanan? Sudah, makasih ya Mas. Mas mau wawancara sebentar, boleh mengganggu waktu sebentar? Jadi saya mau tanya, Masnya ini namanya siapa ya kalau boleh tahu? Saya Novendra. Yang lagi Masnya lakukan atau keperluan Masnya di kantor kelurahan ini apa ya kalau boleh tahu Mas? Mau ngurus kependudukan kartu keluarga. Oh, terus mau tanya sejak kapan Masnya memanfaatkan pelayanan kelurahan di sini? Mulai dari tahun kemarin sih kan ada ini
baru mulai tahu ada website yang SW Alpha itu. Oh iya. Terus bagaimana menurut Mas Noviandra sendiri, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan ini? Oke sih, cukup terbantu sama edukasi juga sama petugasnya sini. Lalu pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan ini menurut Masnya sudah cukup atau masih ada yang harus diperbaiki? Saya sih cukup, mungkin juga nanti bisa diperbaiki kalau ya ada orang-orang tua yang kekurangan edukasi tentang ini ya, digital yang baru ini, mungkin kan perlu diedukasi juga yang orang-orang tua ini. Itu aja sih. Lalu pertanyaan terakhir, pernah nggak memanfaatkan pelayanan di sini tuh mengalami kendala atau masalah gitu? Pernah sih waktu KTP rusak gitu, jelek gitu. Nggak, dari sulit ngebacanya. Lalu Masnya minta penanganan lanjutan nggak dari? Iya, saya mengajukan pembaruan KTP aja. Lalu penanganan lanjutannya itu sesuai nggak sama keinginan Masnya? Udah sesuai. Makasih ya Mas. Ya. Aku ganggu waktunya Ya. ya. Mohon perkenalan dulu Bapak, namanya Nama siapa? saya Susana Hati, alamatnya di Simonggunung Barat Pol 2 nomor 4. Sebelumnya mohon izin Bapak kesini itu mau mengurus apa? Mengurus aspek pelayanan. Sudah sejak kapan Bapak memanfaatkan pelayanan di kelurahan sini? Ya baru bulan ini. Baru bulan ini. Oke. Menurut Bapak bagaimana sih pelayanan yang diberikan? Pelayanannya bagus, kita diarahkan online, jadi lebih mempercepat pelayanan dan hasilnya pun bisa kita cepat kita dapatkan, jadi tidak perlu bolak-balik datang ke sini lagi. Oke, apakah pelayanan yang diberikan sudah cukup baik atau ada yang perlu diperbaiki? Segala sesuatu pasti harus lebih diperbaiki lagi gitu. Untuk misalnya untuk kecepatannya atau bagaimana, jadi warga ini bisa merasakan adanya perubahan dari pelayanan yang dulu dengan yang sekarang. Apakah Bapak sendiri tuh pernah mengalami kendala atau masalah selama menggunakan Ya awal-awalnya sulit kita menguasai alur dari pengajuan program-program online. Jadi kalau kita mau belajar ya lama-lama pasti dapat. Tapi ya gitu, harus mempelajari dulu satu persatu. Berarti itu saja kendalanya. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Mbak izin mau bicara sedikit boleh? Ya. Soalnya mungkin Mbaknya bisa perkenalan dulu, terus apa yang Mbak lakukan di sini? Nama saya Yaniati dan Mbak Rinda. Hari ini saya melakukan pengambilan KTP untuk anak saya. Ya, oke. Sebelumnya Mbak ini sudah sejak kapan memanfaatkan pelayanan di sini? Ya kalau kita lagi di sini cuma ini saya turun saya bukan ini. Mbaknya bagaimana pelayanan yang diberikan oleh kelurahan Simonggunung? Apakah pelayanan yang diberikan itu sudah cukup baik atau masih ada yang perlu diperbaiki? Sudah cukup baik. Apakah Mbaknya pernah